Selamat siang, Pak Wakil Bupati, Pak Sadewo. Selamat siang. Sehat selalu ya Pak. Waalaikumsalam. Sehat. Yang penting Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Kompas TV siang ini. Pak Wabub, pertama-tama kami turut berduka cita atas meninggalnya 4 warga akibat longsor yang terjadi. Dan ini tentunya harus ditangani sedemikian rupa agar tidak terjadi kembali longsor susulan. Sejauh ini penanganan seperti apa Pak di sana Pak? Jadi sementara ini itu mengurangi dampak yang pertama ya. Kita kemudian pembersihan di lokasi, kita kirim alat berat. Hari ini juga kita kirim tambahan alat berat untuk mempercepat pembersihan lokasi. Memang tadi sudah dikemukakan tadi, dijelaskan oleh Bu Titik, Kepala BPBD. Ada 4 korban ya. Alhamdulillah tadi 1 sudah ditemukan lagi ya dengan dibantu alat berat. Kerjasama dengan BPBD, antara BPBD, TNI Polri itu kita sinergi kerjasama untuk membantu bencana ini. Baik, ya Pak Sadewo, sejauh ini yang terdampak paling parah ini Desa Banjarpanipen dan Kecamatan Sumpiuh. Apa saja, infrastruktur apa saja yang terkena dampaknya di sana Pak? Ya rumah, jalan ya. Sekarang rumah-rumah sedang dibersihkan semua. Kemudian kita siapkan untuk tidak bikin bedeng ya, kita bikin posko di rumah warga yang aman dari bencana. Kemudian sementara yang terdampak itu rumah-rumah yang kena longsor, kena banjir, kita ungsikan ke rumah yang untuk posko itu. Berarti sudah ada relokasi Pak ya? Sudah, relokasi belum. Jadi relokasi itu kan nanti kita harus diskusikan dengan teman-teman warga yang terdampak. Jadi mereka harus kita diskusikan dengan mereka, kemudian tidak bisa semerta-merta langsung direlokasi begitu. Ada berapa banyak warga Pak yang berada di daerah rawan longsor di Desa Banjarpanipen ini? Kalau yang terkena dampaknya itu jumlah rumahnya sekitar 6 ya, yang langsung ya yang terdampak. Tapi warganya itu ya, kalau warga yang terdampak itu ya ratus ya. Sampai dengan 100 ya, yang harus kita siapkan tempat lokasi penampungan sementara. Bukan relokasi ya, tetapi lokasi penampungan. Masih lokasi penampungan ya. Nah, relokasi selanjutnya juga akan menjadi rencana pemerintah Kabupaten Banyumas tentunya Pak ya, di daerah yang lebih aman dari peristiwa longsor ini. Saya sudah laporkan ke Pak Bupati, kemudian ke Pak Gubernur, Mas Ganjar Pranowo, mereka Pak Bupati maupun Pak Gubernur sudah intens sekali. Untuk relokasi nanti akan kita bicarakan, tapi step awal adalah membantu untuk penanganan awal dulu. Yang penting warga yang sekarang terdampak itu kemudian diungsikan ke penampungan di posko ya. Kemudian sembako dipenuhi. Terima kasih, tadi juga ada bantuan dari BKK ya. Kemudian bantuan dari beberapa komunitas, alhamdulillah. Ya, lalu Pak Wabub, yang tidak kalah penting juga pemetaan daerah-daerah mana saja yang rawan longsor. Kita ketahui sudah masuk musim penghujan, daerah rawan banjir, daerah rawan longsor tentunya harus dipetakan terlebih dahulu oleh otoritas atau pemerintah di daerah, terutama di Banyumas saat ini. Sudahkah itu dilakukan oleh Pak Wakil Bupati dan jajaran di sana? Sudah, sebetulnya ini sudah seperti rutinitas tahunan ya. Di wilayah 3 kecamatan itu, Tambak, Sumpiuh, Kemeranjen, setiap tahun itu terjadi seperti ini. Cuma ini memang siklus 20 tahunan ya. Yang seperti ini nih, agak besar. Kemudian pemetaannya bukan ada di Pekuncan, di Cilongo, di Aji Barang, kita sudah petakan. Kemudian ke depannya Pak Bupati sudah perintahkan untuk penanganannya itu bukan hanya untuk step ini saja, tapi ke depannya mudah-mudahan penanganannya itu bisa dilaksanakan untuk penanggulangan dampak banjir ya, sekaligus untuk pertanian. Sehingga kita akan rencanakan bikinkan embung di beberapa titik untuk yang banjir. Jadi ada upaya alih fungsi lahan juga Pak ya di sana ya? Sudah ya. Yang banjir itu sebetulnya lahan pertanian. Ya. Tetapi memang sementara ini tidak ada embung di sana ya. Jadi untuk embung yang akan dibuat itu ada dari APBN sudah dianggarkan. Kemudian saya juga minta dari CSR, dari beberapa BUMN. Kemudian kita ajukan juga ke Kemendes embung yang kecil-kecil itu ya, dari CSR, Kemendes. Kemudian dari APBN, dari PU juga sudah menganggarkan.
Ya, Pak Wabub, sebelum saya bertanya soal kondisi pengungsi di sana, sejauh ini kan kita sedang masa pandemi. Pandemi di Banyumas seperti apa sih Pak sejauh ini? Pandemi di Banyumas saat ini memang cukup parah ya. Hmm, Sedang kalau Pak Bupati ya, itu dalam kondisi kritis. Tetapi saya punya keyakinan karena di Banyumas itu sudah sejak dari awal Pak Bupati membuat kebijakan yang mungkin menjadi kurang populis. oke. Ya, perda untuk penggunaan masker Banyumas yang pertama. Kemudian operasi masker hampir setiap hari. Ini kebetulan nanti malam jatah saya operasi masker. Banyumas itu sampai dengan minggu kemarin, se-Jawa Tengah itu masih satu-satunya zona kuning. Oke. Yang lainnya masih oranye merah ya. Ya. Karena meskipun jumlahnya banyak, tetapi saya yakin Banyumas itu aman di Jawa Tengah. Oke. Nah, meskipun aman, kondisi warga akan kembali disulitkan, terutama yang terkena bencana ini di pengungsian di masa pandemi Ya. gitu. Ibarat sudah Ya. jatuh tertimpa tangga begitu, Pak. Ya, Dari ya. otoritas di sana, bagaimana mengatur agar para pengungsi bisa nyaman dan terbebas dari penularan corona di Banyumas, Ya. Pak? Jadi di tempat pengungsian, di tempat penampungan ya, di posko itu sudah kita sediakan sesuai protokoler COVID-19, ada cuci tangan, kemudian kita bagikan masker, kemudian untuk untuk bukan bedeng, untuk tempat tidurnya itu juga sudah kita atur supaya jaraknya itu memenuhi standar Ya. SOP COVID-19. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati, Pak Sadewo Tri Lastiono. Semoga cepat tertangani bencana longsor di sana dan di masa pandemi ini semua pengungsi bisa terbebas atau terhindar dari penularan corona ya Pak ya. Terima kasih Pak Wakil Bupati sekali lagi berbagi informasi di Kompas Siang.